Selamat pagi anak didik kami semua. Jumpa lagi dalam pembelajaran prakarya. Kali ini kita membahas bab 4, yaitu kewirausahaan pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Adapun topik dalam pengolahan wirausaha produk pengolahan makanan awetan nabati diantaranya perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati, sistem pengolahan makanan awetan dari bahan nabati, penghitungan biaya makanan awetan dari bahan nabati, pemasaran langsung makanan awetan dari bahan nabati, hasil kegiatan usaha makanan awetan dari bahan nabati. Pengolahan digolongkan sebagai kata berimbuhan kata olah. Oleh KBBI diartikan sebagai kegiatan memasak, mengerjakan, atau mengusahakan sesuatu baik itu barang dan sebagainya agar supaya menjadi sesuatu yang lain dan lebih sempurna atau memiliki nilai lebih. Makanan awetan adalah produk makanan yang menggunakan bahan pengawet. Bahan ini digunakan untuk menambah masa penyimpanan makanan tersebut. Dengan demikian, makanan yang telah dibuka dapat dikonsumsi di kemudian hari tanpa mengurangi kualitas atau cita rasa. Pengawetan makanan secara fisik sangat bervariasi jenisnya. Contohnya yaitu pemanasan. Teknik ini diterapkan untuk bahan padat namun tak efektif untuk bahan yang mengandung fungsi seperti vitamin dan protein. Selanjutnya ada pendinginan. Diterapkan dengan memasukkan ke lemari pendingin. Bisa diterapkan untuk daging dan susu. Selanjutnya ada pembekuan. Pengawetan makanan dengan menurunkan temperaturnya sampai di bawah titik beku air. Berikutnya ada pengasapan. Perpaduan teknik pengasinan dengan pengeringan untuk pengawetan jangka panjang bisa diterapkan pada daging. Selanjutnya pengalengan. Perpaduan kimia atau penambahan bahan pengawet. Berikutnya pembuatan acar, sering diterapkan pada sayur ataupun buah. Berikutnya ada pengentalan, bisa diterapkan untuk mengawetkan bahan cair. Berikutnya ada pengeringan, mencegah pembusukan makanan dampak mikroorganisme. Kebanyakan diterapkan untuk bahan padat yang mengandung protein dan karbohidrat. Pengawetan yang lain adalah pembuatan tepung. Teknik ini sangat banyak diterapkan pada bahan karbohidrat. Berikutnya irradiasi. Menghancurkan mikroorganisme dan menghambat perubahan biokimia. Pengawetan makanan secara biokimia umumnya ditempuh dengan penambahan senyawa pengawet seperti yang pertama penambahan enzim seperti papain dan bromelin. Yang kedua penambahan bahan kimia misalnya asam sitrat, gula, dan garam. Yang ketiga pengasinan penghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusukan makanan. Yang keempat pemanisan, menaruh dalam larutan dengan kadar gula yang cukup tinggi untuk mencegah kerusakan makanan. Perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Produk makanan awetan adalah produk makanan dan minuman yang sudah mengalami proses pengolahan sehingga mempunyai keawetan yang lebih tinggi. Makanan awetan tidak identik dengan makanan yang menggunakan pengawet, karena untuk mengawetkan makanan dan minuman banyak proses yang bisa dilakukan. Proses pengolahan dan pengemasan yang baik juga dapat mengawetkan produk makanan dan minuman. Makanan dapat dibagi dua menjadi makanan kering dan makanan basah. Produk makanan dapat dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Makanan jadi adalah makanan yang dapat langsung disajikan dan dimakan. Makanan setengah jadi membutuhkan proses untuk mematangkannya sebelum siap untuk disajikan dan dimakan. Makanan kering khas daerah yang dapat langsung dimakan, contoh keripik belado dari Sumatera Barat dan kuku macan dari Kalimantan Timur. Makanan kering khas daerah yang tidak dapat langsung dimakan misalnya kerupuk udang Sidoarjo dan dendeng sapi dari Aceh.
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Juga beragam makanan khas daerah. Hampir di setiap daerah mempunyai makanan khas, misalnya Medan dengan bika ambon dan sirup markisa, Padang dengan dadih dan rendang, Sukabumi terkenal dengan mochi, Yogyakarta dengan bakpia, dan lain-lain. Hal ini menjadi khasanah kekayaan tersendiri yang menjadi peluang untuk menjadikan ide dalam pemilihan bidang wirausaha yang akan diambil. Persaingan bisnis makanan khas daerah juga tidak akan selalu berat, karena setiap orang dan semua daerah bisa melakukan hal yang sama, karena produknya yang spesifik. Pemilihan wirausaha pada produk makanan awetan dari bahan nabati adalah pilihan yang tepat, karena banyak faktor kemudahan dan peluang yang bisa didapat dari wirausaha bidang ini. Banyak negara yang pariwisatanya sangat berkembang karena daya tarik makanan awetan daerahnya dan kulinernya. Sistem pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Cara pengolahan makanan awetan dari bahan nabati pada umumnya cukup sederhana, dengan menggunakan metode dan alat yang sederhana pula. Bahan baku yang digunakan diharapkan juga adalah bahan baku lokal yang mudah didapat di lingkungan sekitar. Sebagai contoh makanan awetan dari bahan nabati yang akan dipaparkan pada buku ini adalah minuman lidah buaya. Untuk menjadi gambaran dan acuan dalam pembelajaran wirausaha makanan awetan dari bahan nabati. Produk minuman dari lidah buaya. Bahan yang digunakan dalam membuat minuman lidah buaya adalah lidah buaya segar, gula, asam sitrat, dan penguat rasa. Alat-alat yang digunakan adalah pengemas cup, pisau, talenan, baskom, panci, kompor, literan, timbangan, pH meter, refraktometer, dan lain-lain. Lidah buaya yang akan digunakan disesat kulitnya, kemudian dipotong dan dicuci. Lakukan pencucian menggunakan air hangat untuk menghilangkan lendir. Jika masih tersisa lendir, bisa dilakukan perendaman dengan air kapur. Selanjutnya, potong lidah buaya dan masukkan ke dalam kemasan. Potongan lidah buaya dan sirupnya dimasukkan ke dalam kemasan dengan perbandingan tertentu. Proses pengisian ini harus memperhatikan keseragamannya, jumlah kepadatan lidah buaya, dan cairan sirup. Keseragaman ini sangat penting untuk pencapaian proses panas yang optimal bagi keseluruhan produk. Jika pada pengisian ini tidak baik, panas yang diterima produk dalam kemasan akan berbeda. Pada proses pengisian sirup harus dalam keadaan panas untuk menciptakan kondisi hot filling. Kemasan yang telah terisi harus segera ditutup untuk menghindari kontaminasi. Setelah itu dilakukan pasteurisasi pada suhu 65 derajat Celcius selama 50 menit untuk menghindari overcooking dan memberikan shock thermal pada bakteri termofilik. Produk yang telah dipasteurisasi didinginkan dengan air mengalir sampai mencapai suhu 40 derajat Celcius. Setelah dilakukan proses pendinginan dan diangin-anginkan, dilakukan pemberian label. Setelah itu dikemas ke dalam karton. Kemudian sebelum dipasarkan dilakukan inkubasi 2-3 hari untuk melihat kestabilan mutu produk tersebut. Pada karton ditulis sasaran cara penanganan produk tersebut, yaitu harus disimpan di tempat sejuk, tidak boleh terkena sinar matahari langsung, tidak boleh langsung berhubungan dengan lantai, dinding, dan batas maksimum penampungan karton ada 10 karton. Perhitungan biaya makanan awetan dari bahan nabati. Pada pembahasan kali ini akan dipaparkan contoh perhitungan harga minimum lidah buaya. Diasumsikan dalam suatu kali proses produksi akan diproduksi 500 mangkok lidah buaya, masing-masing berisi 240 gram lidah buaya. Perhitungan biaya produksi meliputi biaya investasi, biaya tetap dan tidak tetap untuk lidah buaya disajikan seperti berikut. Hal ini untuk menjadi bahan pembelajaran jika akan membuat perencanaan kewirausahaan jenis produk lainnya.
Investasi alat dan mesin. Investasi alat dan mesin yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi. Alat dan mesin produksi yang dibeli harus sesuai dengan kapasitas produksi dan hal teknis lainnya seperti ketersediaan daya listrik dan lainnya. Berikut tabel investasi alat dan mesin lidah buaya. Biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Jadi sifatnya tidak tetap, bisa berubah sesuai jumlah produksi. Biaya tidak tetap ini biasanya meliputi bahan baku, bahan pembantu, dan bahan kemasan. Berikut tabel biaya tidak tetap lidah buaya. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya tetap setiap bulannya, berapapun jumlah produksinya. Biaya tetap meliputi tenaga kerja, listrik, air, gas, penyusutan alat, dan lain-lain. Berikut tabel biaya tetap lidah buaya. Yang berikutnya adalah total biaya. Total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Pada proses produksi lidah buaya, total biaya yang dibutuhkan adalah total biaya sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap. Harga pokok produksi atau HPP. Harga pokok produksi atau HPP adalah harga pokok dari suatu produksi. Jika dijual dengan harga tersebut, produsen tidak untung dan juga tidak rugi. HPP ditentukan untuk bisa menentukan harga jual. Harga jual adalah HPP ditambah margin keuntungan yang akan diambil. Untuk produksi lidah buaya ini HPP-nya adalah total biaya per jumlah produksi. Harga jual. Harga jual adalah harga yang harus dibayar pembeli untuk mendapatkan produksi tersebut. Harga jual bisa ditentukan dengan mempertimbangkan HPP dan juga produk pesaing. Harga jual ini meliputi harga dari pabrik dan harga konsumen. Harga dari pabrik tentu lebih murah karena saluran distribusi, tentu juga harus mendapat keuntungan. Pada produk lidah buaya dalam kemasan mangkok ini, melihat HPP-nya yaitu 2.818 dan produk pesaing dengan volume yang relatif sama dijual berkisaran 5.000 sampai 7.000. Ditetapkan harga jual untuk minuman lidah buaya dari pabrik adalah berupa Rp4.000 dengan harapan tingkat di konsumen harga adalah Rp4.500 sampai Rp6.000. Yang berikutnya penerimaan kotor. Penerimaan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapat oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. Berikut tabel penerimaan kotor lidah buaya. Pendapatan bersih atau laba. Pendapatan bersih adalah jumlah penerimaan uang yang didapat oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Pada produksi lidah buaya ini jumlah penerimaan bersih adalah pendapatan bersih sama dengan penerimaan kotor kurang total biaya. Jadi perkiraan pendapatan untuk satu kali produksi yaitu sebanyak 500 mangkok lidah buaya akan mendapat laba atau keuntungan sebesar Rp591.050. Pemasaran langsung makanan awetan dari bahan nabati. Ada banyak strategi pemasaran yang bisa digunakan memasarkan produk makanan awetan dari bahan nabati. Pada tahap awal, pemilihan pemasaran secara langsung disarankan karena masih terbatasnya jangkauan pasar yang ada. Kedepannya bisa dikembangkan sistem pemasaran yang lain. Sistem pemasaran langsung ialah sistem pemasaran tanpa menggunakan perantara. Penjualan langsung juga terbagi menjadi beberapa jenis. Misalnya penjualan mempunyai outline sendiri atau sistem penjualan langsung pada konsumen.
Pemilihan sistem pemasaran yang tepat menjadi salah satu penentu untuk keberhasilan dan penerimaan produk tersebut di tangan konsumen. Banyak sisi positif dari sistem pemasaran langsung, di antaranya penghematan waktu dan bisa memperkenalkan langsung produk kita kepada konsumen, tidak kebergantungan pada pihak lain, serta waktu yang fleksibel. Yang berikutnya, promosi. Salah satu ujung tombak pemasaran adalah promosi. Berbagai media bisa digunakan untuk membantu meningkatkan pemasaran dari produksi makanan awetan bahan nabati. Media yang bisa digunakan untuk memasarkan produk lidah buaya ini tentu disesuaikan dengan kapasitas produksi yang sudah dibuat. 1. Tahap pertama dimulai dengan yang kecil. Kenalkan lidah buaya pada teman dekat, teman sekolah, tetangga di sekitar komplek, atau teman bermain. Berilah sedikit tes produk agar mereka bisa mencicipi lidah buaya buah buatan Anda supaya mereka tertarik membeli. Yang tahap kedua, bila lidah buaya mulai bisa diterima dan banyak penggemar, mulailah meraba pasar baru dengan menitipkan di warung, di toko, atau di kantin sekolah. 3. Manfaatkanlah teknologi internet dan social network seperti Facebook, Twitter sebagai sarana penjualan lain. Perbanyaklah teman dan followers untuk memperluas pemasaran. Bisa juga dengan membuat blog gratis atau website yang berbayar dengan reality terjangkau harga. 4. Gunakan penjualan yang kreatif yang hanya sedikit orang menjalankannya. Sebagai contoh, bisa memanfaatkan munculnya fenomena pasar kaget di hampir setiap kota di Indonesia, juga saat ada momen Car Free Day atau pada kesempatan lainnya. Hasil kegiatan usaha makanan awetan dari bahan nabati. Pengolahan lidah buaya hanya salah satu contoh usaha yang bisa dikembangkan dengan mudah dan murah. Usaha ini bisa dimulai saat kita masih duduk di bangku sekolah, tentu dengan mengatur jadwal sebaik mungkin sehingga kegiatan sekolah tidak terganggu. Teman dan guru kita di sekolah bisa menjadi pasar kita yang utama, yang jika berkembang bisa dilanjutkan ke sekolah lainnya yang ada dalam satu wilayah tempat kita tinggal. Setelah dipilih produk yang akan dijadikan pilihan wirausahanya, kemudian buat perencanaan bisnisnya, sistem pengolahan yang dipilih, serta perhitungan biaya yang dibutuhkan, termasuk penentuan harga pokok produksi atau HPP dan harga jual atau HJ. Persiapan wirausaha adalah hal penting untuk dilakukan agar semua terencana dengan baik. Setelah semua sudah dipersiapkan, jangan pernah ditunda untuk segera dimulai. Hal besar itu dimulai dari hal yang kecil dan dimulai saat ini. Seorang wirausahawan itu seorang yang bisa menangkap peluang dengan cepat. Bahkan seonggok rongsokan bisa diubah menjadi sebongkah emas oleh seorang yang punya jiwa wirausaha. Seorang karyawan membangun karirnya dari nol sampai puncak karir, tetapi dia tidak bisa mewariskan posisinya tersebut kepada keluarganya. Pilihan berwirausaha adalah pilihan cerdas. Saat kamu bekerja di suatu perusahaan atau instansi, kamu sedang turut membantu membangun suatu istana. Sayangnya istana itu bukan milik kamu. Namun saat kita memutuskan berwirausaha, kita sudah membangun istana milik kita sendiri. Demikian penjelasan singkat materi kita yang bab 4, kewirausahaan pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Sampai jumpa.